Selamat pagi. Wow, luar biasa pagi hari ini. Saya bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang luar biasa ya. Bersemangat untuk bisa beribadah. Selamat datang di ibadah kita. Apa kabar semuanya? Luar biasa karena Tuhan kita baik buat kita semua. Ya, walaupun mungkin minggu-minggu kemarin kita mengalami hal yang tidak enak, tapi kita percaya ada bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan melewati lembah bersama dengan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Dan saya juga mau menyapa buat saudara-saudara, Bapak Ibu yang menyaksikan secara online, ya. Dan saya berharap next ya di minggu-minggu akan datang hadirlah bersama-sama dengan kami di tempat ini, karena kita percaya saat kita hadir bersama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama secara onsite, yaitu gregetnya beda. Ya, kita bisa merasakan jamahannya beda. Ya, jadi saya berharap buat setiap kita yang online pada pagi hari ini, mari saudara semangat untuk kita bersama-sama bersekutu di tempat ini, mengadakan fellowship bersama. Dan kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Dan pagi hari ini kita juga akan dilayani oleh Pastor Andi ya, yang datang dari Depok. Pastikan saudara akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan HP seperti biasa sudah di silent supaya nanti tidak ada bunyi-bunyian yang mengganggu. Dan apabila saudara mau ke restroom saat ini juga boleh, silakan. Sehingga pada waktu kita ibadah kita betul-betul mengalami ketertiban, ya, ketenangan bersama-sama. Dan habit kita seperti biasa, mari kita bisa bacakan bersama-sama. Ada 3 habit yang biasa kita lakukan, kita terapkan dalam ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita bacakan ini bersama-sama. Yang pertama adalah honor the present. Jadi betul-betul kita menghormati hadirat Tuhan. Ya, kita betul-betul mau memuji Tuhan dengan segenap hati, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dengan bebas, mengangkat tangan, bersorak bagi Tuhan. Dan yang kedua adalah save the word. Kita mencatat firman Tuhan, kita mencatat setiap apa yang perlu kita catat dan akan didiskusikan nanti. Dan yang ketiga adalah be excited. Be excited itu semangat ya. Jadi saudara betul-betul semangat mengikuti ibadah ini, semangat untuk memuji Tuhan. Semuanya semangat ya. Karena kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Ya, mari kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saya akan membacakan sebuah ayat, 2 buah ayat di dalam Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Di tempat ini kita memuji Tuhan karena Allah kita yang hebat. Allah kita yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, buat kesempatan kami pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan ditinggikan, hanya Engkau yang layak untuk diagungkan. Karena kedahsyatanmu, karena kebesaranmu. Dan biarlah setiap makhluk boleh Tuhan memuji Engkau. Biar setiap kami yang bernafas boleh memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ditinggikan, ada hadirat Allah, ada kuasa Allah mengalir tengah-tengah kami. Bagi setiap kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan akan menjamah mereka di dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru, ada kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami meninggikan Engkau, bersorak bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Yes. Amin. Shalom, selamat pagi CDC. Yes, kita lambaikan tangan. Oke. Seperti tadi yang dibacakan CDC Habit yang ketiga. Apa tadi yang ketiga CDC Habit? Be excited. Ya, kita mau sama-sama bersemangat memuji menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita buat Tuhan. Mari kita sama-sama jiwa yang memuji Tuhan. Kita mau memuji, kita mau mengagungkan nama Tuhan kita ya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes, mari kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan penuh semangat.
segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yesus, kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes, kita mau segenap hati memuji Tuhan kita, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar Tuhan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sekali lagi kita mau katakan, Kau Allah yang besar, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Yes, amin. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa besar. Amin. Haleluya, haleluya. Yes, amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Mari kita mau terus sama-sama datang sama Tuhan. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Kita mau masuk di dalam pelatanannya Tuhan yang besar. Kita mau menghampiri Tuhan. Kita mau belajar untuk diam di bawah kakinya Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Haleluya, Yesus. Jesus, amen. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Sebab lebih baik satu hari di pelataran
matahari kami Tuhan. Engkau perisai di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Sebab engkau Allah, sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidup. Haleluya Yesus, lebih baik kami di pelataran-Mu Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Yes Jesus, Kau matahari kami Tuhan. Ada Engkau Tuhan yang melagari setiap kami Yesus. Jesus, sebab Tuhan Allah, oh, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku.
kami berada di pelataran-Mu Tuhan. Yes, Jesus, thank you, Lord. Daripada 1000 hari di tempat lain. Yes, Jesus. Oh, kami mau mengejar hadir-Mu. Mengejar hadir-Mu, Yesus. Amen. Sungguh ku ingin Kau, Yesus. Kami mau mengejar-Mu, Tuhan. Mengejar hadir-Mu, Yesus. Sungguh ku ingin Kau, Yesus, mengejar-Mu. Mengejar hadir-Mu, Yesus. Jesus. Sungguh ku ingin Kau, Yesus. Terus berlari, ku terus mengejar hadir-Mu. Itu rinduku melebihi hidup. Kami mau berlari, Tuhan. Ku terus berlari, ku terus mengejar hadir-Mu. Itu rinduku melebihi hidup. Berlari padamu, ku terus berlari, ku terus mengejar hadir-Mu. Itu rinduku melebihi hidup. Yes, Bapa. Kami mau terus mengejar hadir-Mu, Tuhan, di dalam hidup kami, Bapa. Kami mau terus menghadirkan Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Sungguh ku ingin Kau, Yesus, mengejar-Mu, Tuhan. Mengejar hadir-Mu, Yesus.
jamin hidup kami Tuhan. Jesus, denganmu Kau jamin hidupku selamanya. Oh, Kau jamin hidupku, kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Kami mau mengejarmu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik ya Bapa. Syakaraba ya Rabase. Jesus, thank you Lord. Syakarara. Oh, terima kasih Tuhan. Syakaraba-raba-raba. Oh, syakarara. Hiraraba ya syakaraba-raba. Syakarararaba ya rabase. Haraba ya rabaka. Oh, syakarararaba ya rabase. Jesus, thank you Lord. Jesus, Shakarabaraba, Haraba ya rabaka. Shakarabaraba. Kami mau mengejarmu Tuhan, kami mau hampiri Engkau. Syakaraba, oh Jesus. Syakaraba ya raba ya raba ya raba ya raba se. Oh, inarararaba ya raba ya raba ya syakaraba haraba ya raba ka. Syakaraba ya raba ya raba se. Oh Jesus, hallelujah. Syakaraba raba 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 sanga. Inaraba ya raba ya raba se. Oh, syakaraba raba raba sanga. Syakaraba ya raba ya se. Syakaraba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Syakarararara. Oh, inaraba ya syakaraba. Syakaraba ya raba se. Jesus, thank you. Haraba ya rabaka. Haraba ya rabaka ya se. Inaraba ya raba ya raba ya raba ya syakararaba ya raba ya raba ya raba raba raba. Syakar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 a. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Iraraba ya se. Syakarabarabaraba ya rama ya rama. Oh Jesus, Syakarabarabaraba. Syakaraba ya raba se. Oh, inaraba ya raba ya raba. Inaraba ya raba ya se. Syakarabarabaraba. Oh, Syakarabarabaraba. Syakarabarabaraba se. Oh, Jesus. Mengajar. Yes, Jesus. Amen, Yesus.
Tuhan. Thank you Jesus. Yes Lord. Ingin Kau Yesus Mengejarmu Tuhan. Hadirmu Yesus, sungguh ku ingin Kau Yesus, mengejarmu Tuhan, mengejar hadirmu Yesus, sungguh ku ingin Kau Yesus, kami mau mengejarmu Tuhan, mengejar hadirmu Yesus, sungguh ku ingin Kau Yesus, mengejar hadirmu Yesus, sungguh ingin Kau Yesus, mengejar hadirmu Yesus, sungguh ku ingin Kau Yesus. Kami mau berjalan Tuhan bersama Engkau. Berjalan denganmu, Kau jamin hidupku selamanya. Berjalan denganmu, Kau jamin hidupku selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Thank you Lord. Kaulah Allah dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Tidak ada Allah seperti yang Kau Tuhan. Kasih-Mu gak terbatas Tuhan. Saat kami salah, Kau tetap memberi kami pengampunan. Saat kami punya kekurangan, Kau senantiasa memberi kelimpahan Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Bicara pada kami Tuhan. Kami mau Dia ajar, kami mau belajar Tuhan. Hari ini kami undang Roh Allah, Roh Kudus-Mu Tuhan. Ada di tengah-tengah kami Tuhan. Memberikan kami hikmat, menolong kami agar kami mengerti setiap pesan-pesan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu juga sebagai saluran berkat buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami siap mendengar kebenaran-Mu seutuhnya hanya di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Ya boleh tepuk tangan dulu boleh. Oke silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa yang baru kayaknya nih, aduh keren banget ya. CDC Bogor ya. Salam dari CDC Depok ya. Kalau belum tahu nama saya Andi ya, saya wakil gembala di CDC Depok ya. Nah tema minggu selama 3 bulan ke depan yaitu kita mengambil tema yaitu The Fruit of Financial Freedom, Financial Giving ya. Nah, bicara soal buah
dari apa yang kita berikan, ya, terutama masalah finansial itu masalah keuangan, ini menjadi dasar bukti kasih kita terhadap sesama. Betul nggak? Bener nggak? Oke deh, kita ngomong sederhana ya. Giving itu bicara soal memberi, ya. Memberi itu butuh yang namanya belajar dan latihan. Memberi butuh apa? Belajar dan, saya ulang lagi ya. Memberi butuh apa? Belajar dan, ya. Jadi, belajarnya dari mana? Belajarnya dari firman Tuhan. Orang tua dulu kadang-kadang ngasih wejangan juga bagus, nasihat juga bagus. Tapi lebih pasti belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Lalu latihannya dari mana? Latihannya yaitu praktek dari apa yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini. Ya. Tapi sebelum masuk ke khotbah saya akan putarkan satu video. Nah, ini video. Oke, kita nonton ya. Tema yang akan saya bagikan hari ini adalah kebaikan tahu jalan pulang. Ya, silakan. Why don't you get something special for Grandpa? Uangnya ternyata nggak cukup. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes, Bisa nggak kuenya dikembaliin? I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay. When we can afford it. Last time you said that. You don't want this? I'll take it then. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. By the counter, we didn't have enough. Dia mengalami hal yang sama. Ingin membeli kue tapi nggak punya. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then there's this man. I've never met him before. Dan seorang bapak membeli kue itu buat anak. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. Dia nggak tahu I never namanya. got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact Dia lakukan number? hal yang sama. Let me repay you when we have the money. Dan disuruh tulis namanya kalau nanti satu ketika punya uang mau diganti. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it. Pesannya cuma May I know your name, Mister? satu kali kamu akan lakukan hal seperti ini sama orang lain. I'm the man in the queue. I choose this cake for your birthday. Wow. This is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful.
You shouldn't have spent the money. Actually, Kaiman pay for it. Give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. Ya, disuruh tulis namanya, alamatnya. Nanti suatu ketika kalau punya uang mereka akan bayar. Simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Iya, cukup. Setiap kali saya lihat video ini, saya ingat Bapak saya di surga. Kebaikannya tahu jalan pulang. Sebelum dia meninggal, saya baru tahu kalau orang tua saya tuh baik hati banget. Saya nggak pernah cocok sama dia. Banyak hal yang saya nggak tahu. Sebulan sebelum meninggal saya sempat tinggal sama dia di rumah sakit. Saya masih dapat kesempatan itu. Saya anaknya nakal, hingga akhirnya saya dapat kesempatan tinggal di dalam rumah sakit bersama dia pas pandemi. Satu hal yang sulit ya, tinggal di dalam rumah sakit itu. Saya melihat ya yang namanya diperiksa, makan yang gak enak, pokoknya hal yang saya rasa gak enak lah. Tapi di akhir ceritanya, setelah dia meninggal saya banyak tahu. Sampai pemakamannya, orang lain bilang, papi saya baik hati. Saya berpikir bahwa itu semua karena Tuhan. Dia gak mungkin bisa baik hati menurut saya. Karena sama saya aja jahat pikiran saya. Tapi ternyata itu dia. Kadang hal-hal itu bisa gak cocok. Akhirnya jadi konflik. Kita gak mau selesaiin, kita pergi. Dan itulah saya. Kalau itu seandainya kita bisa selesaikan pada waktu itu mungkin gak akan terjadi. Tapi puji Tuhan, 1 bulan bersama orang tua saya ada pemulihan, saya mulai cerita, saya mau curhat. Dan terakhir saya bilang, papi gak nyesel ya saya jadi pendeta? Dia bilang enggak. Karena yang saya takutin cuma itu. Dan setelah itu Romo waktu itu yang memakamkan dari gereja Katolik cerita, papimu ini luar biasa. Itu semua pintu yang rusak semua, bahkan itu kursi-kursi di gereja Katoliknya itu disemprot sama dia, pakai tangan dia sendiri, dimengkilatin sama dia. Saya bilang saat semua orang lain gak mau kerjain yang kelihatan, aja gak mau kerjain, dia ambil bagian buat itu. Dan banyak orang bilang, makasih ya. Ada beberapa yang saya lihat, papi kamu nolong kita banyak. Ini cerita baru dengar setelah dia meninggal, karena kita gak pernah punya hubungan. Oke, kita masuk firman Tuhan ya. Kebaikan tahu jalan pulang. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Tadi sebuah kata-kata simple dikatakan, a simple act of caring creates an endless ripple. Bahwa itu tindakan yang sederhana, kepedulian yang sederhana, itu bisa menciptakan satu gerakan atau riak yang berkelipatan, berkelanjutan terus menerus. Dari tadi orang tadi ke anak dan selanjutnya. Begitu pula hidup kita di dunia ini. Kita juga akan dipakai Tuhan untuk hal itu. Kita akan belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah dengar ya bahwa kebaikan itu perlu latihan, ya enggak? Memberi itu perlu latihan dan perlu belajar. Sekarang kita belajarnya dulu dari firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Ayat firman Tuhannya diambil dari Lukas 6 ayat 38. Ini saya ambil dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang sehari-hari. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Berilah kepada orang lain, supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Sebab takaran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Firman Tuhan jelas. Ini kalau kita sering dengar Lukas 6 ayat 38 dibilang bahwa berilah maka kamu akan diberi. Ya. Nah ini bahasa terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa berilah kepada orang lain supaya Allah juga memberikan kepadamu. Saya akan kasih ilustrasi ya tentang hujan. Kenapa tentang hujan? Karena Tuhan bilang begini, setelah kita memberi, maka Tuhan akan memberi buat kita. Itu sebuah takaran yang dipadatkan buat kita, ya. Nanti takaran itu dipakai buat orang lain. Takaran yang kita pakai buat orang lain akan dipakaikan buat kita. Saya kasih ilustrasinya seperti hujan. Hujan itu adalah berkat Tuhan yang berlimpah, setuju ya? Kita anggap hujan itu berkat Tuhan yang berlimpah. Nah saat hujan turun, kita pengen menerima berkat Tuhan ya, tergantung dengan tempat atau wadah yang kita punya. Anggap kita punya ember, kita ambil ember taruh hujan, penuh, kita cuma bisa dapat satu ember. Walau hujan itu 3 jam 4 jam ya, yang kita dapatnya cuma satu ember. Lah kalau yang kita punya cuma gayung, kita taruh situ, ya kita akan dapat apa? Satu gayung aja. Jadi berkat Tuhan berlimpah memang. Tergantung kita menyiapkan wadahnya seberapa besar, itulah berkat yang akan kita terima. Setuju? Tapi, kata tapi nih, itu bicara soal berkat yang kita terima. Firman Tuhan ini gak hanya ngomong berkat yang diterima, tapi berkat yang diberi kepada orang lain. Takaran yang lain lagi. Kadang-kadang kita nerima satu ember, tapi waktu kita memberi, kita kasih berapa? Segayung. Puji Tuhan, ada yang masih mau ngasih segayung. Ada yang gak ngasih. Ya udah terima, ini berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan pas-pasan. Jadi gak bisa dikasih buat yang lain. Ini aja kurang. Betul gak? Tapi kalau ada orang yang menerima berkat Tuhan, anggaplah satu ember, dan dia bisa kasih umpamanya satu gayung aja udah luar biasa. Betul gak? Karena biasanya keinginan kita menerima itu banyak, keinginan kita memberi kayaknya ada yang tersinggung gak? Enggak ya? Kita belajar ya. Hari ini kita belajar, karena memberi itu butuh yang tadi belajar. Satu lagi latihan. Bedanya belajar dari firman Tuhan, kita dapat apa? Pengetahuan dan kepintaran. Kita jadi ngerti gimana caranya memberi. Firman Tuhan kasih tahu, dengerin. Bicara memberi itu bicara soal ke hati kita mau seberapa besar kita kasih. Dan gak usah takut Tuhan ganti. Bener gak? Takaran yang kamu pakai untuk kamu kasih ke orang lain, nanti aku kasih sesuai dengan takaran kamu. Betul gak? Kasih kecil, ya dikasih kecil kembali lagi. Betul gak? Itu Tuhan kasih tahu. Itu namanya pengetahuan. Tapi latihan itu membuat kita terampil. Kalau kita ngerti firman Tuhan jadi pinter, betul. Belajar jadi pinter, bener. Jadi punya pengetahuannya, betul. Tapi latihan itu membuat kita terampil. Sering latihan, udah autopilot. Terutama yang nyetir nih ya, kalau yang tadi ya. Pergi pakai mobil nih, kiri udah tahu aja. Sambil ngobrol juga oke aja, bener gak? Udah autopilot. Nah bayangkan kalau pemberian kita sudah autopilot, keren banget. Tuhan autopilot untuk memberi kita. Dia gak pernah tunda berkat, enggak. Dia malah bilang berkat berkelimpahan buat anak-anaknya. Cuma kita gak bisa beri semua, kenapa? Karena kadang-kadang wadahnya gak cukup, kita gak siapkan tempat atau wadah yang besar. Kita perlu latihan. Nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita belajar untuk murah hati juga. Jangan sampai pelit. Dapatnya banyak dari Tuhan, memberinya sedikit. Oke, klik Kak, silakan Kak. Ya. Latihannya dengan 3 hal. Tadi udah belajar firman Tuhannya ya. Sekarang ada 3 hal yang kita harus latih. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang
Memberi karena apa? Karena kita punya hati yang murah hati. Orang yang murah hati diberkati dan bisa jadi saluran berkat. Katakan amin. Setuju ya? Orang yang murah hati itu diberkati pasti. Dan bisa jadi saluran berkat. Yang pertama latihannya yaitu latihan untuk mencukupkan diri. Ini sederhananya, seberapa besar pendapatan kita, ya sebesar itulah maksimal yang kita keluarkan. Seberapa besar yang kita dapat, gaji kita, pendapatan kita, ya kalau bisa jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Itu artinya mencukupkan diri. Dan jangan sampai kita berhutang. Kalau berhutang berarti berkat yang Tuhan kasih kurang, padahal Tuhan udah tahu cukup buat kita. Apalagi kalau pakai zaman sekarang tuh ada pakai pay later, mode pay letternya dipakai. Utang dulu deh nggak apa-apa, yang penting kebayar dulu. Nah, ini artinya kita gagal dari latihan kita, yaitu untuk mencukupkan diri. Yang kedua, berhemat. Ya berhemat sama dong sama mencukupkan diri. Enggak beda. Mencukupkan diri dia tahu plafonnya. Oh, saya dapatnya sekian, saya belanjanya sekian. Tapi berhemat itu bicara soal mengatur keuangan. Sebaik mungkin diatur keuangannya hingga bisa nabung. Kenapa perlu nabung? Nabung itu dibutuhkan untuk namanya dana jaga-jaga. Ingat, dana apa? Jaga-jaga. Siapa tuh ada yang sakit, betul gak? Itu kan dana jaga-jaga. Sama dana persiapan buat dana cita-cita. Ada gak dana cita-cita? Contohnya pengen sekolah S1, pengen sekolah S2. Bener gak? Harus ada dana. Kalau gak disisihkan dari pendapatan kita sekarang, mana bisa kita sekolah S1 dan sekolah S2. Disisihkan. Jadi yang pertama dana apa tadi? Jaga-jaga. Yang kedua dana cita-cita. Yang ketiga namanya dana angan-angan. Ada gak? Contohnya, saya pengen ke Israel deh. Ada gak yang pengen gitu? Saya pengen beli mobil baru tahun ini. Wah, itu angan-angan. Tercapai bisa gak? Bisa. Betul gak? Kalau cita-cita wajib dikejar. Kalau angan-angan tercapai syukur, gak tercapai ya udah, namanya juga angan-angan. Ya gak? Jadi dananya dipakai buat jaga-jaga, cita-cita, angan-angan. Tapi ada satu yang harus kita lakukan. Yaitu dana untuk apa? Bisa memberi. Nah, dana yang untuk memberi ini namanya dana bagi-bagi. Buat dibagi. Setuju gak? Gampang kan jadinya? Belajar firman Tuhan sederhana aja, gampang. Jadi dananya buat apa ya kita harus berhemat? Harus diatur keuangannya. Yaitu untuk jaga-jaga, untuk cita-cita, untuk angan-angan, dan untuk bagi-bagi. Betul gak? Siapa tahu ada ponakan datang kasih angpau. Ya gak? Berarti bagi-bagi. Dan membagi itulah artinya adalah kita orang yang mengerti tentang berkat Tuhan. Kenapa begitu? Saya kasih tahu ya. Orang yang bisa memberi buat orang lain, hidupnya dia menikmati berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan berkelimpahan sama hidup dia. Baca firman Tuhan yang tadi depan. Betul gak? Cara hematnya gimana nih? Contohnya, ya kita bisa saja kalau zaman-zaman sekarang kan produk banyak merek-mereknya tuh. Ya gak? Kalau dulu merek pasta giginya A, ya masih ada yang diskon-diskon yang lebih murah, pasta giginya mereknya B, bahkan mungkin yang C, ya kan? Ada juga merek yang modelnya lebih baru lagi. Sampo mungkin ya enggak? Jangan beli botolan, mungkin beli yang sasetan. Kalau botolan sering tumpah, ya kan? Kalau saset kan diukur, ya itu cara hemat lah. Listrik ya jangan diboros-borosin, main game sampai pagi, ya enggak? Atau matiin, kalau udah nggak dipakai lampu dimatiin, itu kan hemat gitu ya kan? Kurangin jalan-jalan di mall. Kenapa? Jalan-jalan di mall tuh godaannya luar biasa. Apalagi tulisan diskon. Apalagi cuma 3 hari diskonnya. Gangguan iman. Akhirnya kita belanja. Hemat gimana caranya kalau ibu-ibu? Ya masaklah di rumah. Ya kan? Kalau beli di KFC mahal. Ya cuma dapat 1 ayam. Tapi kalau kita masak sendiri mungkin kita dapat 4-5 pieces ayam. Benar gak? Itu cara hemat.
Nanti cara hemat lainnya bapak-bapak boleh cek deh caranya gimana ya. Yang ketiga, yaitu dengan beriman. Kita latihan beriman nih. Nah level anak-anak Tuhan harus sampai di sini nih. Sampai kata beriman ini. Kenapa? Karena kita mau memberi di luar dari apa yang kita hitung. Kalau memberi dari apa yang kita punya mah gampang, betul nggak? Tinggal diatur. Tapi memberi dari apa yang belum pernah kita punya, itu yang wow. Mana mungkin bisa. Tuhan itu sumber berkat. Saat kita hidup benar, hidup kita diberkati. Tiba-tiba ada berkat datang. Mau dari A, dari B, dari C, betul gak? Tuhan lihat hati kita. Nah waktu kita beriman, level inilah yang membuat Tuhan melihat hatinya kita ini dalam memberi, ini level tertinggi. Orang ngasih dari apa yang dia miliki, Tuhan bilang ya itu juga dari gue, bener gak? Tapi waktu kita bisa memberi dari iman kita yang tadi kita gak pikir, kita bisa kasih, itu luar biasa. Berapa bulan yang lalu, saya beriman, Tuhan gereja dekornya udah cakep nih ya gitu. Tapi kita beriman nih, gimana kita kumpulin uang, kita beli lampu set baru. Sekarang udah pakai lampu set, lampu yang moving head, 6 langsung belinya. Udah kayak TV RCTI. Udah keren ya. Padahal kita bilang kalau ngelihat jemaat ya kayaknya nggak mungkin, betul nggak? Ini susah. Tapi ada yang bilang, Pastor, saya kasih 1 juta. Yang lain juga akhirnya ngasih. Yang lain ngasih. Yang lain ngasih. Kebelilah tuh 1 set itu. Plus sama mixernya, plus sama asapnya. Wow Tuhan, luar biasa. Itu dari iman. Dia bilang, kalau saya nanti ini bisnis saya goal, saya kasih. Goal, kasih. Bener gak? Kan iman itu, betul? Kan dia gak pernah lihat. Dia gak pernah dapat uangnya itu juga. Kalau sampai dapat tuh, saya bayarin. Wow, keren pokoknya. Itulah Tuhan. Jadi perlu latihan. Yang pertama latihan mencukupkan diri kita. Latihan berhemat, dan yang ketiga adalah latihan beriman. Ini perlu kita lakukan sama-sama. Nah, kita belajar hal yang penting sekarang nih ya. Coba kita renungkan di hati kita masing-masing. Waktu kita memberi, sebenarnya tidak ada yang hilang. Klik. Memberi sebenarnya tidak ada yang hilang. Kenapa bisa begitu? Karena semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Setuju? Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita pelit, kebangetan gak kira-kira? Kalau kita gak mau memberi, kebangetan gak kita? Kebangetan. Karena memberi sebenarnya gak hilang. Firman Tuhan bilang apa? Berilah maka kamu akan diberi. Dapat lagi. Kasih, dapat lagi. Kasih, dapat lagi. Ada yang hilang? No. Tapi karena saya dulu orangnya pelit, kalau ngasih pikir-pikir dulu. Pengaruh gak buat gue? Bener gak? Salah. Berkat besarnya tuh di atas, bukan di bawah. Di bawah juga terbatas. Memang kita berkati, kita berharap dia memberkati kita. Terlalu kecil. Waktu kita berkati, Tuhan lihat dia datangkan berkat itu. Prinsipnya kayak gitu. Jadi kita belajar satu hal. Memberi sebenarnya gak ada yang hilang. Tapi malah kita dapat yang namanya sukacita memberi. Katakan amin. Seneng gak kalau kita nolong orang? Orang seneng gak ditolong kita? Ya kan? Aduh makasih ya. Betul gak? Sukacita memberi itu luar biasa. Saya cerita tentang orang kaya dan orang miskin. Orang kaya ya menjaga kekayaannya dengan hidup seperti orang miskin. Tapi orang miskin menjaga kemiskinannya dengan hidup seperti orang kaya. Pilihannya kita mau kaya atau mau kelihatan kaya? Ada orang yang penghasilan 50 juta naik Avanza. Ada orang yang penghasilan 25 juta naik Mercy. Salah gak? Gak salah. Orang melihat, oh dia lebih bahagia tuh naik Mercy. Betul gak? Pada kenyataannya di hadapan Tuhan, sukses dan bahagia itu bukan bicara apa yang kita punya, tapi apa yang kita bisa kasih beri, kita kasih orang. Itu orang sukses dan bahagia.
adalah waktu kita memberi, bukan menerima. Setuju? Yang setuju katakan amin dong. Di hadapan Tuhan, sukses dan bahagia saat kita bisa memberi buat orang lain. Setuju? Kesimpulannya, kita lihat ya. Sebenarnya kita harus punya motivasi untuk memberi. Biasanya motivasi memberi itu kita tergerak oleh belas kasihan. Setuju gak? Karena gak tega, karena dia ngalami masalah, kita kira tolong. Itu hal yang dilakukan Tuhan. Di Alkitab banyak Tuhan tergerak oleh belas kasihan hingga terjadi pertolongan dan mujizat. Yang kedua, kita dipanggil jadi saluran berkat. Betul gak? Kalau kita saluran, waktu kita dapat gaji langsung siapin. Wah, ini buat ngasih dia nih, ini buat dia nih, ini buat sel group, ini buat pelayanan, ini buat perpuluhan, ini buat ini. Kasih. Itu namanya saluran. Tapi kadang-kadang kita tahan, tak dulu deh. Ini kita puter dulu nih. Perpuluhan biar puter dulu deh nih. Lumayan nih. Ntar kalau untungnya gede, kita bayar 2 kali lipat. Kalau untung, ternyata nggak untung. Bisa terjadi seperti itu. Yang ketiga, motivasi kita memberi, kita harus percaya bahwa apa yang ditabur itu yang dituai. Kita belajar firman Tuhan, kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Sedangkan menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. 2 Korintus 9 ayat 6 bilang begini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sampai di sini udah ngerti maksudnya? Kita ambil kesimpulannya. Kebaikan tahu jalan pulang. Dan waktu dia pulang, dia bawa teman-temannya yang banyak. Saya sering katakan itu ya. Kebaikan tahu jalan pulang. Dan waktu dia pulang, dia akan bawa teman-teman yang banyak. Jadi jangan pernah berhenti untuk memberi. Karena memberi adalah bagian sebagai kebaikan. Dan Tuhan ingin apa? Kebaikan kita nyata dan dilihat orang. Buat apa? Mereka akan memuliakan nama Tuhan, bukan nama kita. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya dari pertama nikah, saya kenal istri saya tuh orang yang murah hati ya. Nggak kayak saya dulu. Ya. Saya bersama istri saya tuh belajar untuk memberi. Dari awal tuh kita sudah sisihkan uang untuk memberi. Karena udah diajar bagaimana perpuluhan, bagaimana persembahan, kasih orang tua dan lain sebagainya. Kita mulai belajar tuh memberi. Dan satu hal yang membuat saya melihat betapa besar pemberian istri saya itu terhadap keluarganya. Kakaknya satu ketika masuk rumah sakit, stroke. Kita bayarin rumah sakitnya. Padahal kita lagi nabung-nabungnya buat anak-anak. Ya udah, nggak apa-apa, penting kan rumah sakit. Ya udah, kita bayarin. Keluar dari rumah sakit, kondisi fisiknya nggak bisa normal lagi, nggak bisa kerja, nggak bisa apa. Jadi anak-anaknya jadi tanggungan istri saya untuk sekolahnya. Kita bayarin sekolahnya. Lalu ternyata di luar dugaan kakaknya ini punya utang, pakai pinjol, pakai segala macam dan lain sebagainya. Akhirnya dibayarin juga. Saya lihat istri saya ini luar biasa banget ya. Hatinya dia menolong. Tapi saya belajar. Dalam hati saya menjerit, aduh jangan dong. Betul gak? Tapi karena kita mengerti bahwa dia ini memberi buat saudaranya. Dan kita tahu kalau kita memberi itu kita gak pernah kurang. Kita gak pernah hilang. Akhirnya saya diem sambil saya belajar. Habis itu, habis ponakannya dibayarin. Ada lagi sekolah jemaat dibayarin sama dia. Saya bilang Tuhan Yesus luar biasa pemberiannya istri saya. Sampai akhirnya karyawannya, anaknya dibayarin sekolahnya. Saya bilang Tuhan luar biasa istri saya ini. Mau dituker sayang ya kan. Saya pikir aduh luar biasa ini. Saya kadang-kadang aduh mah itu udah tenang aja. Kita gak bakal kekurangan kok. Betul gak? Bener. Sampai saat ini hari ini kita gak pernah kekurangan. Sampai satu ketika pas pandemi saya kehilangan satu pekerjaan saya. Pekerjaan yang lumayan besar. Pekerjaan yang rutin menjadi penghasilan kita. Wah jadi beban berat tuh ya. Pandemi berkurang. Wah semuanya serba dihemat. Yang tadi ya kita belajar dihemat.
Nah, di situ saya belajar lagi. Mencukupkan, karena yang namanya tadi mesinnya 2, hasilnya kan lumayan. Tapi kalau mesinnya 1 terus spend money-nya atau pemberiannya besar kan bahaya tuh, betul nggak? Istri saya bilang gini, oke, kita makan sayur ya tiap hari ya. Oke, sayur. Ayam cuma lewat doang kita lihat, makan sayur. Masa pandemi itu kita hemat bener-bener. Karena kita nggak tahu pandemi itu sampai berapa lama. Dan bener, dugaan istri saya bener. Kami jual mobil, ya udah kita jual mobil. Puji Tuhan, kita bisa bertahan hidup. Ya jual mobil 1, ya kan? Gak apa-apa. Yang penting kita bisa jalan terus. Sampai satu hal, akhirnya kita jadi wakil gembala dadakan. Ayo dadakan. Akhirnya wakil gembala. Dan wakil gembala itu mulai lagi prosesnya, yaitu namanya upgrade. Saya bilang sama istri saya, Ma, ini bahaya loh, ini kita di level paling depan nih, gak sembarangan loh ini. Saya gak sekolah teologi nih, ya terus gimana? Saya mau sekolah teologi deh, memperlengkapi. Di masa-masa susah itu kita berpikir itu. Yaudah, kalau ada uangnya, nanti ada rezeki Tuhan kasih, saya mau sekolah teologi deh, memperlengkapi. Bener, Tuhan kasih uangnya. Dan ajaibnya, sekolah teologianya, harganya udah tahu kita nih, ya. Ternyata teman kita kasih tahu, ini ada sekolah teologi online, karena pandemi online. Bisa nih, berapa harganya? Wah, murah banget karena online kan? Ya udah, kita hitung, budgetnya bisa ngajak 7 orang sekolah. 7 orang. Dan mulai hari itu saya bilang sama istri saya, sekarang kamu kan sering nyekolahin orang. Sekarang saya sekolahin orang ya. Dananya dari situ. Oke, ya udah. Gak apa-apa. 7 orang sekolah teologi bareng saya. Memperlengkapi diri. Pakai uang pribadi. Sesuatu yang menurut saya belajar lihat dia. Oh iya bisa. Saya juga latihan juga. Ajaibnya, terus kita jalan nih, nyekolahin orang. Lama-kelamaan kita juga lihat bahwa ternyata gak sia-sia loh yang kita tabur. Apa? Sekarang kita ngomong tuayannya. Tuayannya adalah melalui anak saya yang ke nomor 2. Nomor 2 ini mau kuliah. Karena mesin kurang 1, kuliahnya kita mikir-mikir ya gak? Cari yang cocok ya. Dia senangnya DKV. DKV itu desain komunikasi visual. Kampusnya gak ada yang negeri, adanya swasta dan kampusnya mahal. Mau gak mau kita mikir dong ya, akhirnya cari kampus. Dapat kampusnya ini ya, oke, ikutlah seleksi. Ada daftar ulang, daftar lalu ada katanya ada seleksinya. Oke, kita ikut. Nah kebetulan teman saya di situ ketemu. Jadi saya pernah punya kuliah S2 gak lulus nih, S2. Nah adminnya di situ, loh ketemu lagi, gini. Ikut itu aja, beasiswa anaknya. Ya udah, saya ikut anak saya untuk ikut beasiswa. Singkat cerita, kita ikut beasiswa anak saya. Hang. Jadi waktu pas ikut beasiswa hang, saya lapor lagi, Pak ini gimana? Dia mau ikut beasiswa hang. Hari ini kita mau bayar aja deh. Nanti kelamaan nggak bayar, repot, bener nggak? Nanti keburu nggak bisa masuk. Oh ya udah Pak, sebentar Pak, saya lihat. Oh namanya udah terdaftar Pak. Nunggu minggu depan aja. Ini ada bener. Karena kemarin tuh yang mau masuk banyak Pak. Jalur beasiswa ini ribuan orang masuk. Banyak. Jadi hang servernya. Oke, masuk. Gelombang berikutnya apa yang terjadi? Anak saya lulus. Masuk. Dan ditanya, "Ma, aku dapat jalur wawancara nih." Jalur apa lagi wawancara nih? Ternyata wawancara itu adalah orang-orang yang akan dapat beasiswa. Di situ ada yang 25%, 50%, 75%, dan yang diwawancara adalah yang 100%. Anak saya masuk yang 100% dari ribuan orang. Waduh, keren banget ya. Luar biasa. Dan tahu nggak, pas kemarin kita mau bayar, saya tanya berapa bayarannya? 4 tahun Pak, lulus anak saya. Wawancara lulus dan dia terima benar-benar 100%. Dia hanya bayar 1.400.000 untuk 4 tahun. Di kampusnya lumayan, nggak jelek pokoknya ya. Nah, lihat Tuhan. Kita biasa sekolahin anak-anak, anak saya disekolahin Tuhan. Beri, kasih. Entah dulu, ceritanya belum selesai. Karena kebaikan itu tahu jalan pulang, tapi tadi saya bilang apa? Teman-temannya kan ikut, betul nggak? Saya bilang sama Oma,
mami saya. Mam, Carlos lulus loh, beasiswa. Lulus, beasiswa. Bayar berapa nih? Dipikir kalau adik saya UI, beasiswanya aja bayar 6 juta. Masih bayar lagi 6 juta tiap tahun, 6 juta terus. Saya bilang, Carlos bayarnya cuma 1.400.000 Mam, selama 4 tahun. Buset, lebih murah dari negeri ya. Dan di kampus yang lumayan, saya bilang, waduh keren banget. Mami saya bilang, ya udah, kalau gitu aku kasih hadiah motor. Carlos dapat motor. Waduh, pulang saya bilang, Los, kamu dapat motor dari Oma, Los. Aduh, seneng banget, iya seneng dia. Abis itu malamnya kita berunding. Kata Josie, anak saya, kalau di kafe itu jangan itu, Mak, lebih baik minta laptop. Karena laptop tuh lebih kepake. Laptopnya harus yang Apple. Karena untuk kelas kayak gini, kelasnya keren. Dia harus belajar bener-bener gini. Aku aja di bagian desain pakainya Mac. Oke. Beli laptop yang mahal. Ya udah, nanti aku bilang Oma, itu sih kemarin setelah kita diskusi, kita berpikir bahwa lebih baik Oma kasih hadiahnya laptop aja. Tahu nggak jawabannya Oma apa? Ya udah, nanti laptop sama motor tak beliin. Luar biasa Tuhan. Saya udah siapin duit, nggak jadi duitnya buat kuliah. Saya simpen lagi. Buat apa? Buat jadi berkat. Setuju? Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Yesus Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar tentang kebaikan tahu jalan pulang. Dan saat pulang kami melihat kebaikan gak pulang sendiri. Dia bawa teman-temannya, bawa banyak berkat, banyak kebaikan yang akan kami terima. Dan berserta berkat-berkat yang berkelimpahan. Hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana hidup kami harus mengatur, mencukupkan diri, berhemat, dan kami juga mau beriman dalam memberi. Agar hidup kami benar-benar bisa jadi berkat dan jadi pengelola yang benar. Ajar kami punya motivasi Tuhan untuk memiliki belas kasih kepada orang lain. Kami juga mau jadi saluran berkat buat orang lain. Hidup kami dipanggil untuk jadi saluran berkat. Dan Tuhan, kami percaya apa yang ditabur akan dituai. Saat kami menabur sedikit, kami menuai sedikit. Saat kami menabur banyak, kami percaya Tuhan memberikan juga yang lebih banyak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami diteguhkan, kami dikuatkan. Kami mau tidak hanya belajar, tapi berlatih. Agar kami punya kemampuan dalam memberi yang bertambah dan terus bertambah. Hidup kami menjadi orang yang murah hati, diberkati dan jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih Pastor Andi. Seberapa banyak saudara di tempat ini yang diberkati Tuhan? Yes, ya. Luar biasa, rasanya seru ya kalau kita dengar cerita bagaimana Tuhan menolong setiap teman-teman kita. Dan pasti setiap kita juga akan mengalami atau mempunyai cerita yang seru bersama dengan Tuhan. Ya, karena setiap kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oke, kita mau juga menyambut buat yang baru pertama kali datang, kami ingin ucapkan welcome. Boleh berdiri dan mengangkat tangan. Welcome. Yes, selamat datang. Buat yang baru pertama, kami sangat senang sekali saudara berada di tempat ini. Dan kami berharap bisa menikmati fellowship bersama. Dan setelah ibadah ini diharapkan jangan pulang dulu, ada Hello Team. Nanti akan berkenalan dengan saudara ya. Dan kita juga senang untuk setiap saudara yang ada di tempat ini. Ya welcome semuanya, selamat beribadah, sukacita luar biasa buat kita semua. Ya puji Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Ya seperti tadi firman Tuhan katakan, kita memberi dengan sukacita. Dan dikatakan juga latihan untuk kita latihan mencukupkan diri, untuk berhemat, untuk beriman, ya semuanya belajar dan latihan. Ya semuanya mau belajar dan latihan dan pasti Tuhan akan mencukupkan kita. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Jangan memberi dengan pikiran cukup nggak ya? Cukup nggak ya gitu ya. Jangan dengan bimbang hati. Tapi marilah kita memberi dengan sukacita. Dan kalau Pak Andi punya kesaksian yang luar biasa, saya dan saudara juga punya kesaksian yang luar biasa. Amin. Karena dikatakan kebaikan tahu jalan pulang. Tadi saya agak error. Maksudnya apa ya?
Tapi lama-lama, oh gitu toh gitu ya. Jadi memang perlu menganalisa firman Tuhan, mengenyam-ngenyamnya, memperhatikannya. Oh gitu toh gitu ya. Jadi Roh Kudus akan memberikan kita penerangan. Puji Tuhan. Persembahan saudara dapat dimasukkan dalam amplop apabila tunai, atau bisa juga transfer seperti nomor rekening yang ada, atau scan QR code di sini. Ya, saudara bisa memberikan, dan kita percaya apa yang kita beri adalah karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang kita beri adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, dan apa yang kita persembahkan adalah bukti bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ya, saya akan memberikan waktu beberapa saat untuk kita memberi bersama-sama, dan bagi saudara yang mau memerlukan amplop boleh mengangkat tangannya, nanti Asher bisa menolong. Oke, kalau sudah dapat semua, mari kita memberi untuk mengasihi Tuhan. Persembahan saudara boleh saudara berikan kepada Tuhan, maupun untuk perpuluhan ataupun untuk diakonia. Mari sama-sama kita berdoa untuk pemberian kita. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini Engkau memberikan kepada kami waktu untuk kami bisa memberi. Kami percaya Tuhan kebaikan tahu jalan pulang. Kami percaya bahwa Tuhan melihat Tuhan hati kami, bukan seberapa besar yang kami beri, tapi Kau melihat kesungguhan hati kami untuk kami memberi. Kami mau memberi dengan ucapan syukur, kami memberi dengan segenap hati, karena kami percaya sumber berkat kami daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau belajar, Kau mengajar kami, Kau melatih kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Sedikit demi sedikit kami mau terus belajar untuk menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk persembahan saudara. Bagi saudara yang memberi dengan amplop, bisa dimasukkan di kotak belakang pada saat kita pulang nanti. Oke, kita akan berterima kasih juga kepada volunteer. Ya, ibadah ini boleh berjalan karena volunteer yang banyak mengambil bagian, baik tenaga, pikiran mereka. Mari saudara berdiri, berikan aplaus yang terbaik, katakan thank you. Thank you buat soundman, thank you buat perlengkapan, thank you buat tim musik, ya thank you buat usher, thank you buat semuanya. Ya, semuanya yang besar dan kecil yang sudah lakukan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan melihatnya dan Tuhan memperhitungkannya. Amin. Terima kasih buat volunteer, dan ibadah kita minggu depan pada tanggal 16 Juli 2023 pada pukul 9 di tempat ini akan dilayani oleh Pastor Faisal dari ICC Bandung. Wow, luar biasa. Ya. Jadi pastikan saudara datang ke tempat ini, bukan cuma saudara yang diberkati. Saya juga mau dong keluarga kita diberkati. Ya, saya juga mau dong teman saya diberkati. Saya mau juga dong teman kita mungkin yang udah lama gak ketemu, ajak mereka. Ya, atau keponakan kita, cucu kita semuanya. Ya, jadi persiapkan semuanya untuk minggu depan kita akan beribadah di tempat ini dan dilayani oleh Pastor Faisal dari Bandung. Sidikit juga akan ada ibadahnya pukul 9. Anak-anak itu mereka bermain, berdoa, ya mereka masih polos-polos. Jadi waktu masih kecil betul-betul diisi dengan hal-hal yang rohani. Suatu saat mereka akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan mesbah doa pada hari Senin pada pukul 7 seperti biasa melalui Zoom, ya, karena ini supaya bisa dimanapun saudara berada, mungkin masih di mobil, masih nyetir, bisa Zoom juga ya. Enggak on kamera juga enggak apa-apa, tapi Tuhan melihat hati. Atau mungkin saudara sedang di mana begitu ya. Zoom itu bisa menyatukan kita ya dalam doa hari Senin. Kemudian Kamis juga doa pada pukul 6 di Ruko Sekretariat Pemoyanan. Saudara yang rindu untuk pujian penyembahan bersama, mendengar Tuhan, suara Tuhan bersama-sama, disinilah tempatnya kita untuk berdoa bersama-sama. Ya, di Ruko Pemoyanan pada pukul 6 sore. Kemudian ada doa Arrow, itu akan mulai
tanggal 18 Juli hari Selasa pukul 17 ya, pukul 5 ya, tepuk tangan dong. Ada kegerakan baru nih, Arrow. Yes. Mana Arrow ya, Arrow harus semangat ya. Mereka akan mulai berdoa dan saya percaya saat mereka berdoa, kita sama-sama berdoa, kita orang tua mendukung, akan ada gerakan-gerakan. Ya, anak-anak muda akan menjadi gelombang-gelombang laut yang besar. Wow, ya akan ada kegerakan yang luar biasa. Ya, jadi doa Arrow akan diadakan hari Selasa. Kemudian kita ada kelas Encounter Spiritual Journey. Yes, tepuk tangan dong. Yes. Ya, ini adalah kelas di mana kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kita bisa mengalami hal-hal yang baru dengan Roh Kudus. Kita bisa memiliki teman untuk kita bisa saling mendoakan. Ya, ini adalah kelas yang betul-betul memberkati. Dan saya merasakan melalui kelas ini betul ya. Kita merasakan, oh ada panggilan Tuhan. Oh ternyata saya berharga. Oh ternyata saya ini bisa melakukan ini. Oh ternyata Tuhan itu luar biasa. Ya, dan kita ada kakak rohani. Ya, jadi pastikan saudara mendaftar dengan biaya hanya Rp50.000, sudah termasuk buku dan makan siang. Ya, itu akan dimulai pada bulan Agustus tanggal 2023 ya. Yuk kita mulai cari-cari, mulai pikir-pikir, kita mulai doakan orang-orang yang mau kita daftarkan. Karena waktu kita berdoa, waktu kita mempersiapkan semuanya, itu bukan karena kita yang bisa, tapi karena Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Ya, puji Tuhan. Dan juga ada carousel di tengah-tengah minggu, ada ada Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ya, sampai ada yang hari Sabtu juga mungkin ya. Jadi pastikan saudara berada di carousel karena tempat inilah tempat kita bisa bertumbuh bersama, berdoa bersama, berbagi bersama. Ya, yang family, yang Arrow, yang ibu-ibu, yang teen semuanya ada. Ya, jadi jangan bilang saya memang nggak ada golongannya, semuanya ada di situ ya. Masuk saja di situ karena kita semua adalah family. Ya. Oke, dan setelah kita ibadah di tempat ini, kita bisa menikmati kopi, ya teh, kita bisa menikmati minuman bersama dan juga fellowship tentunya ya. Bertemu dengan apa kabar, kemarin gak kelihatan, bagaimana sudah sembuh, dan luar biasa ya. Jadi kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita semua ya, dan kita menikmati waktu fellowship ini bersama-sama. Oke, demikian pengumuman. Kami mengucapkan Happy Sunday dan nanti Bapak Kris akan tutup kita dalam doa. Selamat pagi semua, kita diberkati oleh firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau ingatkan kembali peserta spiritual journey, teman-teman yang belum mengikuti, segera daftar ya. Segera daftar melalui Carousel Leader maupun Ibu Natalia. Saya percaya bahwa melalui kelas spiritual journey ini kita akan terus mengenal firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan ini dalam mempraktekkan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita sungguh diberkati, thank you Pastor Andi pelayanannya di tempat ini, dan kita percaya bahwa firman Tuhan begitu kuat bicara kepada kita pagi ini. Saya berpikir bahwa kalau kita memberi pasti hilang, betul nggak? Secara pikiran, karena berkurang, hilang itu karena pikiran kita. Tapi kali ini kita mesti next level, artinya kita berpikir bukan karena pikiran kita, memakai firman Tuhan. Firman Tuhan bilang di Lukas 6 ayat 38 tadi dengan terjemahan lain ya di sini, berilah kamu akan diberi. Jadi beri, kamu akan diberi. Ini belajar banget buat kita semua. Kalau kita memberi, berilah kamu akan diberi. Satu takaran yang baik. Kita memberi itu pakai takaran yang baik. Menurut ukuran kita. Yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu.
Firman Tuhan mengatakan seperti ini, kita percaya anak-anak Tuhan belajar dan berlatih hal memberi. Semua milik Tuhan. Kalau kita renungkan hidup kita, harta kita, semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita memberi, nggak ada yang hilang. Tuhan tambahkan terus. Ya. Pemikiran-pemikiran ini menjadi suatu berubah karena kebenaran firman Tuhan. Karena kita belajar dari firman Tuhan dan praktekkan. Belajar dan praktekkan. Dari hal yang kecil Tuhan percayakan, akan percayakan yang lebih besar lagi. Ya. Satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar, amin. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita, saya undang bangkit berdiri. Kita mengucap syukur apa yang Tuhan berikan sampai hari ini, pemeliharaan atas hidup kita. Kita bersyukur, hurabashikarabasya rabayara. Sikarabahaya rabahaya rabara. Ora kama sikarahaya rabahaya rabahaya rabah. Bersyukur Tuhan. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ora bashikarabalam. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluargamu, hidup rukun, damai, di dalam perlindungan Tuhan, dan bahkan berkat-berkat Tuhan tercurah. Usahamu, pekerjaanmu, studimu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan beri beruntungan yang berlipat ganda. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Happy Sunday.